Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli amin. Di bagian yang ke-15 kemarin kita membahas tentang manatul iktisadil islami wal maslahah, bahwa wilayah kebijakan ekonomi ketuhanan, ekonomi Islam, ekonomi Pancasila itu adalah titik poinnya kemaslahatan untuk melihat dan mengetahui contoh-contoh bagaimana bahwa kebijakan ekonomi itu wilayahnya wilayah kemaslahatan, maka kita bisa melihat tiga hal. Yang pertama tentang asasut tasyri' al-iktisadil islami, fondasi asas legislasinya, dasar legislasi daripada kebijakan ekonomi ketuhanan. Nah, kalau dilihat dari dasar tasyri'nya ekonomi ketuhanan, ekonomi Islam, kulluhu manatuhu wal maslahah, wilayahnya adalah wilayah maslahah. Maka dicontohkan nih di dalam Al-Quran kemarin, ketika Allah mengharamkan tentang maitah, damalah malhinzir, innama harrama alaikumul maitata waddama walah malhinzir, itu juga tujuannya lil maslahah. Tapi ketika dalam ayat yang sama itu juga dibolehkan dalam keadaan darurat, dibolehkan. Kalau tidak darurat, haram. Innama harrama alaikumul maitata waddama walah malhinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Tapi ketika ada persoalan kedaruratan, famanitturra ghaira baghin wala adin fala itsma alaih. Kalau keadaan darurat, maka fala itsma alaih. Itu contoh satu. Maka berarti wilayah kebijakan itu adalah wilayah maslahah. Nomor dua, bahwa hukum sewa menyewa itu boleh. Sewa menyewa boleh, dibolehkan. Memang ibahah, mubah. Tapi ketika Rasulullah dulu hijrah ke Madinah dengan membawa sahabat-sahabat muhajirin dari Mekah, nah, orang Madinah dulu biasanya, karena orang Madinah pribumi ya punya tanah, orang Ansor pendatang yang belum punya tanah di Madinah. Biasanya orang Ansor di Madinah ketika mempunyai tanah lebih bisa disewakan, dapat uang. Nah, menyewakan tanah itu sesuatu yang boleh. Nah, tapi ketika zuruf, kondisi ketika itu ada sahabat muhajirin yang tidak mampu bisa sewa, ya bagaimana mereka makan, minum, memenuhi kebutuhan hidup untuk bertahan hidup. Maka Rasulullah pun membuat satu kebijakan, dan orang-orang yang punya tanah lebih jangan disewakan.
kasihkan saja, suruh menggarap agar mereka mendapatkan rezeki, bisa bertahan hidup. Nah, kebijakan tidak boleh menyewakan tanah bagi orang yang sudah mempunyai kelebihan tanah, itu dilakukan tujuannya lil maslahah. Itu contoh kedua. Contoh ketiga, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini kalau ada mencuri, hukum ketika itu potong tangan. Mencuri dengan hadnya potong tangan hukumannya. Tapi Khalifah Umar tidak memberlakukan potong tangan ketika di situ terjadi paceklik, amal majaah. Amal majaah itu kondisi kelaparan. Nah, kalau kondisi kelaparan mereka potong tangan juga, mungkin orangnya pada buntung semua atau banyak yang buntung gitu. Nah, ini bahwa menunjukkan contoh-contoh keadaan pengambilan kebijakan ini lil maslahah. Jadi manatu iktisadil islami huwal maslahah. Yang kedua, ikhtilafu masalihi biikhtilafil dzuruf. Perbedaan kemaslahatan karena bedanya kondisi. Perbedaan kemaslahatan karena biikhtilafil dzuruf, karena perbedaannya kondisi. Wa tahqiqul masalihi yakhtalifu biikhtilafil dzurufi. Merealisasikan sebuah kemaslahatan, bermula merealisasikan kemaslahatan itu yakhtalifu, beda-beda. Apa tahqiqul masalih, beda-bedanya biikhtilafil dzurufi dengan sebab beda-bedanya kondisi. Maka bermula hal-hal yaktabiru, yang dianggap maslahatan, dianggap maslahah, akan maslahah fi dzurufin muayyanatin, pada kondisi tertentu, layak tabiru, tidak dianggap kadzalika pada sebagaimana maslahah fi dzurufin muayyanah, fi dzurufin ukhra, dalam kondisi yang lain. Jadi kita harus memahami kemaslahatan itu bisa beda-beda karena beda kondisi, beda-beda kondisi, begitu. Minum kopi maslahah, enak biasa. Tapi ada kalanya orang dalam kondisi tertentu minum kopi tidak maslahah. Itu kalau contoh-contoh hidup sehari-hari. Jadi belum tentu maslahah sekarang dengan maslahah besok itu sama. Itu yang harus dipahami itu dulu. Jadi berarti kebijakan itu bisa berbeda-beda antara sekarang dan besok. Wa fi hadzal makna, dan menurut makna ini yaqulu, berkata siapa Imam Asy-Syatibi, Imam Syatibi di kitab, di dalam kitabnya Imam Syatibi, kitab Al-Muwafaqat, namanya kitab Al-Muwafaqat. Inna sya'na fi mu'adzamil manafi'i wal madari antakuna idofiyatan la hakikiyatan fahiya manafi wa mudar fi halid duna halid. Inna sya'n, sesungguhnya urusan fi ma'dzamil manafi'i, dalam sebagian besar manfaat, wal madari, dan sebagian besar kemadorotan, antakuna ada manafi wal madar, itu
idofiyatan sebagai tambahan ekstra, lahaki kiatan bukan hakikatnya, bukan senyatanya. Bahia maka bermula manafi atau idofiyah itu manafi wa mudhar. Bahia maka bermula masolih itu manafi berupa kemanfaatan wa mudhar dan beberapa hal-hal yang berbahaya. Fi halin dunahal pada satu waktu, dunahalin tidak situasi atau keadaan yang lainnya. Pada satu keadaan, dunahalin tidak keadaan yang lainnya. Wa binisbah ila saksin, dan dengan sehubungan dengan seseorang, duna saksin tidak dengan orang lainnya. Waktin atau sehubungan dengan waktu, duna waktin tidak tidak dengan waktu lainnya. Jadi maslahah bisa berubah, bisa maslahah pada orang itu, tapi bisa mafsadah pada orang lain. Bisa maslahah pada hal dunahalin pada keadaan itu, ketika keadaan lain tidak pakai itu maslahahnya. Nah, itulah yang disebut ikhtilaful masolih bikhtilafil dzuruf. Nah, jadi membuat kebijakan itu begitu. Kita ngelihat sikonnya, situasi dan kondisinya. Wala'ala dzalik, mungkin hal itu ikhtilaful maslahah bikhtilafid dzuruf. Wa bermula dzalik itu mengajak siapa ba'dul ulama Islam, sebagian ulama Islam, ila nafyi syubhati riba, untuk menafikan, menyangkal subhatnya riba. Anil faidati, atas bunga. Alati tutiha, yang memberikannya pada bunga, siapa sonadikut taufiri, dana tabungan, saving fund, dana tabungan. Wa mithluha, dan semacamnya, semisalnya al-faidah, interest atau bunga. Wa mithluha, dan itu semisalnya interest, tilkalati tamnahuha, bermula hal itu yang mengasihkannya apa? Sanadatul hukumati, government bond atau obligasi pemerintah. Wasyahadatul istismari, dan sertifikat investasi, investment certificate. Jadi contohnya sebagian ulama ini agar orang tidak makan riba bunga bank, maka betapapun dikasih ketika dia nabung, dikasih bunga, ketika alat itu tiha sonadi kutaufir, ya dia nggak mau ngambil. Wa mituhatil kalati tamnahuha sanadatul hukumat, termasuk ketika ada obligasi pemerintah, pemerintahnya memberikan interest 7%, kalau ia meyakini interest itu riba, ya dia nggak akan ngambil. Itu antara lain contoh-contoh bahwa maslahah itu bisa berubah karena bedanya dzuruf. Nah, kalau sekarang
Ini kan kalau dulu. Kalau sekarang sanadatul hukumah sudah banyak yang syariah, yang memang ribanya, interestnya sudah dibuang, yang atau bahkan sekarang sonadikut taufir yang berupa dana tabungan itu pun ada mudorobahnya, akadnya, ada murobahahnya. Jadi kalau sekarang perbankan syariah, perbankan yang melakukan sistem model perbankan syariah atau bahkan obligasi-obligasi syariah sudah banyak. Maka ketika mendapatkan profit bersama-sama itu memudahkan kepada umat Islam untuk mendapatkan hal-hal yang tidak dianggap syubhat, karena sudah clear, jelas lembaganya. Itu nomor 2. Nomor 3, ketika wilayah kemaslahatan, wilayah kebijakan ekonomi, ketuhanan ekonomi Pancasila adalah wilayahnya pada kemaslahatan. Yang ketiga, taqdimul masolih bihasabi ahamiyatiha, mendahulukan kemaslahatan dengan melihat mana yang lebih penting. Taqdimul masolih, mendahulukan kemaslahatan bihasabi ahamiyatiha, dengan melihat kepentingannya masolih, kepentingannya masolih. Jadi masalah baik, semua baik, dikasih suruh ini, semua baik, semua tidak ada larangannya, baik, masalah, halal semua, baik semua. Ketika menghadapi halal semua, baik semua, butuh juga semua, kita butuh juga pada hal-hal itu, maka yang diputuskan lebih utama adalah mana yang paling penting. Dalam hidup itu begitu, mana yang paling penting. Kadzalika begitu pula taqdimul masalih bihasabi ahamiyatiha, tartibul masalih, untuk mengurutkan kemaslahatan alati yaqsuduha syari bihasabi ahamiyatiha, alati yaqsuduha, yang bermaksud pada masalih apa syariah bihasabi ahamiyatiha, dengan melihat kepentingannya masalih. Wa yuqaddimu ma huwa daruri ala ma huwa haji, wa yuqaddimu ma huwa haji ala ma huwa tahsini. Wa yuqaddimu, maka didahulukan apa hal-hal wa bermula itu daruri, kebutuhan primer. Jadi kebutuhan ini dibagi jadi 3, kebutuhan daruri, kebutuhan haji, dan kebutuhan tahsini. Kebutuhan daruri itu kebutuhan primer, kalau nggak ada itu bisa mati. Kalau tentang kebutuhan primer, itu berarti harus didahulukan. Contohnya, Presiden Jokowi memberi kebijakan membuat bantuan sosial, bansos, kepada masyarakat yang dianggap butuh bansos itu. Lah, apa yang dikasihkan? Beras, sarden, mie, makanan. Nah, itu semua disebut ma huwa daruri. Jadi kalau Anda butuh, ingin apa saja, diurutkan dulu. 1 yang harus dipenuhi, daruri. Setelah daruri, haji. Setelah haji, tahsini. Itu.
Wayuqaddimu maka didahulukan apa ma kebutuhan wa bermula ma itu doruriyun kebutuhan primer, kebutuhan primer yang wajib, mendahulukan alama atas kebutuhan, wa bermula ma itu hajiyun atas sekunder, kebutuhan sekunder. Wa yuqaddimu dan didahulukan apa ma kebutuhan, wa bermula ma itu hajiyun kebutuhan sekunder, didahulukan alama atas kebutuhan, wa bermula ma itu tahsini kebutuhan tahsini lakseris. Jadi ada 3 tipe kebutuhan. Tipe masolih. Tipe masolih ini pertama kemaslahatan yang harus didahulukan adalah kemaslahatan kebutuhan primer yang wajib, kalau tidak bisa mati. Yang kedua kebutuhan memang butuh haji, kebutuhan kemaslahatan sebuah kebutuhan hajat haji. Kebutuhan hajat tidak membuat mati, yaitu kebutuhan sekunder, itu didahulukan atas kebutuhan taksini, kebutuhan yang untuk lakseris, kebutuhan yang untuk hebat-hebatan, kayak gitulah. Kalau Anda sudah butuh mobil, udah dapat mobil Xenia, nah kalau naik lagi jadi Kijang. Nah, padahal yang penting Xenia, ya Xenia dulu gitu. Tapi kalau Anda kebutuhannya sudah kelas Kijang, ya Kijang. Kalau sudah kelas Alphard, ya Alphard, kayak gitulah naiknya. Bal inna doruriyat, sesungguhnya kebutuhan primer itu laisa, tidak ada apa kebutuhan primer fi murattabatin wahidatin, dalam derajat yang satu. Kebutuhan primer sendiri saja tidak ada, tidak semuanya sama itu. Primernya saya, primernya kamu nggak sama, nggak sama. Primernya menteri, primernya gubernur, primernya wali kota, bupati nggak sama. Primernya kebutuhan satu individu dengan individu yang lain bisa berbeda yang dianggap kebutuhan primernya. Begitu pula sekunderinya, itu tergantung pada kelas sosialnya masing-masing. Wala yura'iyah, maka jangan, maka tidak hanya melihat, memperhatikan fala yura'iyah padururi, kebutuhan primer, idza kana ketika ada fi mura'atihi, di dalam pertimbangannya, idza kana fi mura'atihi itu ikhlalan bidoruri, melanggar sebuah kedaruratan yang ahamu, yang lebih penting, minhu dari doruri. Wabil misal, dan sebagai contohnya al-hajiyat wa tahsiniyat, mendahulukan hajiyat wa tahsiniyat daripada tahsiniyat. Wa min sama, dan dari sana faqad ubiha, telah dibolehkan apa syurbul khomri, minum arak yang memabukkan, itu dibolehkan idza turo, ketika terpaksa madorot, terpaksa ilaiha untuk syurbul khomri. Contohnya kadomain syadidin, seperti haus sekali, muhafadzotan ala nafsi, untuk menjaga jiwa biar nggak mati. Walam yura'i, dan tidak mempertimbangkan
hifdzul aqli akan menjaga akal. Li'anna hifdzun nafsi, karena sesungguhnya menjaga jiwa itu doruri, sifatnya doruri. Ahamu lebih penting min dorurati hifdzil akal, daripada kedarurutannya menjaga akal. Jadi pada dasarnya minum khamr itu nggak boleh, yang memabukkan nggak boleh. Tapi tidak ada minuman lagi. Anda di gurun pasir yang nggak ada minuman, kalau nggak minum mati. Anda harus mikir, kalau nggak minum mati, kalau minum berarti tidak menjaga akal. Alasannya, menjaga akal dengan menjaga jiwa, maka tinggi mana derajatnya? Utama mana derajatnya? Utama menjaga jiwa, biar nggak mati, ya minum arak. Gitu, itu dibolehkan. Karena apa? Menjaga jiwa urutannya lebih tinggi daripada menjaga akal. Kalau minum arak, akalnya yang tengleng. Tapi kalau nggak minum, mati. Maka pilih yang mana? Minum. Orang urusannya nggak mati. Urusan bukan mati, urusannya untuk tengleng-tenglengan, kok malah pilih tengleng gitu. Wau biha, dan dibolehkan apakah sulauroti membuka aurat, idak tado ketika diperlukan, apa idak tado hada, idak tado ketika diperlukan apa, hada ilajun ilmiah, ilajun ilmiah, perawatan, ilaju ilmiatin jarohiyatin, perawatan bedah ilmiah. Li'anna satrul aurati, sesungguhnya menutupi aurat itu tahsini, disebut tahsini. Wala ilaju bermula, ilaj itu doruri sebagai kedaruratan, sebagai karu. Jadi menutup aurat itu wajib. Nah, tapi mau operasi ini, gimana nih mau ngoperasi? Yang dioperasi itu harus tutup aurat apa tidak? Mengoperasinya itu adalah kebutuhan doruri, menutupi aurat itu kebutuhan tahsini, maka kebutuhan tahsini dikalahkan karena ada kebutuhan doruri. Jadi auratnya bisa dibuka kalau mau operasi. Walaupun sekarang itu primpen sekali, ditutupi terus, nanti kamu punya suami hamil, dibuka itu, wah, itu sudah nggak ditutup, dioperasi. Ketika operasi, kenapa boleh buka auratnya? Karena buka aurat itu tahsini, mengoperasi itu doruri. Wala ala dzalik, dan mudah-mudahan itu takdimul masalih bihasabi ahamiyatiha, bermula dzalik itu sababu sebab fi mu'adati, mungkin saja itu sebab fi mu'adatil islami, dalam permusuhan perlawanannya Islam, lihayatit tarofi, pada kehidupan yang mewah. Orang bermewah-mewahan begitu, sementara ada orang yang masih kekurangan sekali. Ada orang bermewah-mewahan, tapi satu sisi ada orang kelaparan. Nah, maka Islam mungkin karena sebab itu harus mendahulukan doruri, mengakhirkan haji, mendahulukan haji, mengakhirkan tahsini. Itulah yang mungkin
sebagai sebab Islam menentang orang terlalu tahsini berlebih-lebihan, mobilnya Rolls Royce, punya kapal, punya pesawat. Nah, sementara tetangganya miskin, mau makan susah. Nah, itulah mungkin kita mencontohkan untuk jangan terlalu gapnya tinggi dalam ekonomi. La siaman apalagi hin la yatawaffaru, ketika tidak bahwa makana yaltazimuhu daiman al-khalifah Umar wa huwa bermula taqdimul masalih bihasabi ahamiyatiha, itu mah kebijakan karena yang ada yaltazimuhu, yang membiasakan pada daiman selama-lamanya, siapa Khalifah Umar bin Khattab, muroddadan selalu mendengungkan, menyampaikan terus-menerus, menggemakan qauluhu ta'ala, pada firman Allah Ta'ala yang berbunyi wa bi'rin mu'attalatin wa qasrin masyid. Itu awalnya dari surat Al-Hajj 45. Faka ayyim min qaryatin ahlaknaha wa hiya dhalimatun fa hiya khawiyatun ala urushiha wa bi'rin mu'attalatin wa qasrin masyid. Sahabat Khalifah Umar itu selalu mendengungkan kalimat ini. Wadah orang kaya raya sekali, sementara di sampingnya ada orang miskin sekali. Bukan nggak boleh kaya rayanya, tapi itulah jangan terlalu kita mendambakan diri sendiri. Kekayaannya itu harus manfaat untuk orang lain juga. Maka ketika demikian pernah terjadi dan diabadikan dalam surat Al-Hajj 45. Maka ayyim min qaryatin, betapa banyak negeri ahlaknaha yang kami telah memusnahkan, membinasakan, kata Allah ini. Karena apa? Wahiyya dzalimatun, karena penduduknya zalim. Wahiyya khawiyatun, hingga runtuh, ala urushiha. Wa bi'rin mu'attalatin, dan sumurnya yang telah ditinggalkan. Bikin sumur bagus-bagus ditinggalin. Wa qasrin masyid, dan istana yang tinggi yang tidak ada penghuninya, dibangun tinggi-tinggi tidak digunakan. Padahal banyak orang miskin, coba bayangin itu. Nah, itulah kebijakan ekonomi ketuhanan, titik tolak dalam kebijakannya, wilayahnya huwal maslahah. Ini intinya, inti di kemaslahatan. Nah, dalam mengaplikasikan kemaslahatan, maka pondasi dasar legislasinya dalam ekonomi ketuhanan, ekonomi Pancasila, dasar legislasinya itu juga manatuhu wal maslahah legislasinya. Dan ketika legislasinya adalah kemaslahatan, udah banyak dicontohkan oleh ajaran-ajaran agama, seperti nama haram alaikumul maitata wa tamawalah mal khinzir, itu juga mengajarkan maslahah. Paman itu rogarobakin walahatin walait malai, itu juga mengajarkan maslahah. Begitu pula nyewa tanah, tadinya dibolehkan, kemudian tidak boleh untuk disewakan karena kebutuhannya untuk, kalau nyewa nggak mungkin bisa orang muhajirin, maka Rasulullah membuat kebijakan tidak boleh disewakan. Itu juga lil maslahah. Umar bin Khattab biasanya kalau dalam kondisi normal, umumnya hukum itu dipotong tangan kalau mencuri. Tapi karena kondisinya adalah kondisi
Majaa, kelaparan yang nggak dipotong, nggak diberlakukan potong tangannya. Nah, itu contoh-contoh tentang kemaslahatan. Kemaslahatan itu bisa jalan. Nomor 2 adalah ikhtilaful masolih bikhtilafi dzuruf. Dilaksanakannya masolih itu karena beda-beda dzurufnya. Dzuruf berbeda, kemaslahatan dianggap beda. Bisa saja maslahat di orang ini, orang lainnya nggak maslahat. Bisa saja maslahat di desa ini, di desa lainnya tidak maslahat. Bisa saja maslahatnya hari ini, hari esok tidak maslahat. Itu harus dipikirkan begitu. Nomor 2. Nomor 3, taqdimul masolih bihasabi ahamiyatiha. Kita itu untuk mengambil keputusan harus diurutkan kepentingannya. Mana yang lebih paling penting itu. Paling penting, paling penting, paling penting. Jadi kiai, jadi santri biasanya tahu itu. Kalau Anda pemimpin nggak tahu yang paling penting, asal orang lain minta, kepentingan orang kan macam-macam. Pemimpin harus bisa men-screening ini kepentingan sudah waktunya, harusnya apa tidak. Kalau harusnya disebut doruri, itu laksanakan nomor 1. Nah, standar nomor 2 haji atau doruriyat, hajiyat, tahsiniyat. Nah, setiap Anda mau memutuskan apa saja, lihat kepentingannya. Ini doruriyah, ini hajiyah, ini tahsiniyah. Doruriyah diutamakan, mengakhirkan hajiyah. Hajiyah diutamakan, mengakhirkan tahsiniyah, dan seterusnya. Itulah manatul iktisadi al-ilahi, wilayah kebijakan ekonomi ketuhanan, wilayah kebijakan ekonomi Pancasila, itu adalah kemaslahatan. Al-far'u tsani at-taufiq bainal maslahatul fard wa maslahatul jamaah fi halati ta'arud. Kita besok bagian yang ke-17 akan mengkaji tentang rekonsiliasi antara 2 kemaslahatan, yaitu maslahah individu dan maslahah bersama dalam keadaan kontradiktif. Kalau ada ini maslahahnya untuk individu, ini untuk jamaah, ketika kontradiktif, lalu bagaimana kita, mana yang harus didahulukan untuk diambil kebijakannya, itu kita akan kaji hari besok pada kajian bagian yang ke-17. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.